Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya, Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Udah lama saya nggak bikin video, mohon maaf. Memang ada beberapa kesibukan yang saya lakukan ya. Pertama di bisnis yang sedang saya jalani, dan kedua di kehidupan personal juga saya sedang masih agak agak sibuk. Nah, untuk video pertama setelah mungkin hampir sebulan ya, saya nggak ngasih video, atau mungkin lebih, saya akan memberikan analisa dulu di BTC, ETH, dan XRP. Nanti yang lainnya baru kita lanjut lagi di video berikutnya, atau nanti kalau saya ada live segala macam gitu ya. Oke, sebelum saya mulai, saya izinkan saya promosi dua hal dulu ya. Yang pertama adalah jangan lupa follow channel Telegram saya di Evolution Trading Indonesia di t.me garis miring evolution underscore trading gitu ya. Yang kedua, saya akan membuka kelas trading lagi bernama Crypto Trading Mastery yang akan dimulai di tanggal 13 Desember nanti. Dari sini saya akan mengajarkan ya mulai dari pengenalan kripto, utilisasi berbagai macam platform, investasi, trading, sampai futures, sampai farming, dan sampai mencari duit di NFT. Dan yang paling penting adalah perbaikan psikologi buat teman-teman sekalian, gitu. Materinya akan mulai dari online class, lalu ada buku dan video, dan ada eksklusif analisis. Biaya nggak gede-gede amat, nggak murah-murah amat, tapi nggak mahal-mahal amat juga, 2 juta rupiah aja. Registrasi bisa ke link di bawah, atau kontak ke admin saya. Semua info ada di deskripsi juga untuk mau lihat, oke? Nah, promosinya cukup, kita mulai ke analisis. Sekarang kita mulai di Bitcoin dulu aja. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada chart 4 jam di Bitcoin ya. Sebenarnya dari hari Jumat ya, Jumat kemarin. Sekarang saya ngerekam ini Minggu Minggu malam, Senin dini hari jam 1, yang mana weekly close mungkin tinggal beberapa jam lagi, 6 jam lagi. Nah, pas dari hari Jumat, Jumat itu berarti tanggal 26 ya, 26, kita melihat penurunan yang cukup drastis, yang katanya disebabkan oleh paniknya pasar gara-gara varian baru di COVID yaitu Omicron. Yang mana sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya pribadi udah cukup wanti-wanti dari lama bahwasannya yang area yang paling kita kita pantau adalah di daerah monthly resistance ini di 51. Oke, kenapa saya bisa itu? Itu nggak asal-asalan. Ini saya ada punya projection dan ada garis-garis. Semua saya hapus dulu biar gampang dulu ya. Oke, bentar. Nah, projection nanti kalau menghalangi. Sebenarnya saya nggak ribet-ribet amat, simpel aja sebenarnya. Saya hanya melihat, nah ini ada monthly resistance di 51.000. Saya ilangin dulu semua gambarnya ya. Monthly resistance di 51.000 itu sesimpel, coba mana? Garis ini, kalau nggak salah. Ya, sekitaran ini. Ini dan ini. Jadi dua, dua ini, sekitar dua ini. Inilah ya, anggap kurang lebih. Jadi saya cuma ngikutin week yang ada di sini dan ini nih. Dan nanti di bawahnya ada week yang ada di apa namanya ini Hanging Man atau Doji ya whatever lah yang ada di sini dan ini. Ini sebenarnya memberikan apa namanya sedikit signifikansi yang orang mungkin suka tidak memperhatikan karena ini di time frame yang besar, di week di time frame yang besar itu artinya dalam. Maksudnya itu akan cukup memberikan tanda-tanda bahwa apa namanya harga itu cukup eh, susah untuk menembus level di atas itu. Oh, bentar, kita dapetin lagi. Nah, di sini monthly resistance sekitaran sini ya. Jadi di yang ini ya, sekitaran yang week di candle hijau ini atau di candle merah ini. Anggap aja tengah-tengah lah. Saya ambil di tengah-tengah 51.000. Itu monthly resistance. Ada di situ. Nah, jadi itu adalah tempat yang sebenarnya cukup harus diperhatikan karena ya order atau perilaku bull dan bear itu sangat-sangat cukup apa namanya cukup berlaku di situ gitu. Yang mana kalau dilihat di mana namanya di time frame 1 hari pun ya area-area ini cukup di apa namanya cukup di respect ya. Mulai dari di sini ada support, ini ada sedikit jebol lalu mantul ke atas lagi, ini sedikit ada perlawanan lalu turun, dan di sini pun ada ya perlawanan sedikit perlawanan lalu rejection
lalu begitu sudah break dia cukup tinggi naiknya, dan sekarang dia sedang menuju ke bawah. Nah, tinggal masalahnya menuju bawahnya ini mau ditembus atau enggak nanti pas di bawah ini. Oke, saya gambar apa namanya, garis biru ini yang ngebentuk kayak apa ya, toa yang kayak pengeras suara ini, simply karena saya menghubungkan berapa low yang ada di sini dan yang sedang terjadi sekarang. Lalu high-nya juga sama gitu. Nah, tapi untuk garis besarnya, saya simple, kita tarik garis trend dari sini, dan ke sini. Jadi di sini ada beberapa area yang cukup kuat sebenarnya di sini. Di titik ini tempat tiga apa ya, tiga tiga technical bersatu ya. Pertama si monthly resistance ini atau sekarang jadi monthly support ya. Lalu si trendline yang ada di sini, lalu trendline dari garis yang ada di sini. Yang mana cukup besar kemungkinan bahwa Bitcoin akan dalam tanda kutip ke 51.000. Mungkin beda-beda dikit lah gitu. Dari situ baru nanti saya akan coba masuk long atau beli. Nah, jadi makanya tadi saya kasih proyeksi dari sini bisa ke atas dulu, lalu ke bawah gitu ya. Proyeksi saya seperti itu. Ya mungkin ke atasnya agak random aja, bisa bisa jadi sampai ke 57, bisa sampai 60 atau sampai ATH April bisa juga, tapi intinya 51.000 ini menjadi zona yang cukup kuat gitu ya. Seperti itu. Nah, ini dari situ saya akan perkirakan ya mungkin dia akan menuju ke sini. Yang mana saya pernah bilang proyeksi minimal jika ATH di jebol. ATH yang dimaksud adalah ATH yang pas di bulan April. 60 berapa, 65.000. Jadi kalau 65.000 sudah tembus, proyeksi minimal saya ada di 70.000, 75.000. Kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi, kita coba lihat ya di mungkin di 4 jam atau 1 jam, gimana sih polanya di Bitcoin ini. Sebenarnya Bitcoin ini belum ada tanda-tanda bullish yang berarti ya, kalau teman-teman lihat ya. Ini masih merah-merah, meloyo, 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 ya mungkin nanti akan, ya kita menuju daerah-daerah sini, daerah-daerah 51.000. Saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat menggunakan indikator yang lain ya, misalkan pakai RSI ya, kita bisa melihat adanya divergen yang mungkin akan terjadi. Cuman yang perlu diketahui bahwasannya divergen itu baru tanda-tanda pertama, sinyal pertama, belum ada konfirmasi. Nah, nanti konfirmasinya gimana kalau ini sudah ditembus? Karena ini bisa bisa jadi ini membuat some sort of apa ini falling wedge atau channel atau apalah itu. Jadi nanti kalau ini udah lewat di sini, gini, kita baru melihat kayak gitu. Jadi konfirmasinya adalah di situ, seperti itu ya. Atau ya kita tunggu di sini. Untuk teman-teman yang sukanya trading dengan stylenya apa namanya breakout atau konfirmasi dari pola, ya tunggu break dari sini. Atau yang sukanya style rejection, ya tunggu nanti di sini kalau ada candle yang bullish gitu. Untuk sekarang belum ada. Saya baru cuma memprediksi dari sinyal-sinyal yang ada, yang mana itu belum terkonfirmasi gitu. Baru calon ya, dan pola-pola yang terbentuk gitu. Nah, nanti habis itu kemana nih? Jadi kalau udah di 75 atau mungkin ada yang bilang 73, 75 segala macam lah. Saya mungkin melihat ada sedikit kemungkinan untuk koreksi lagi ya bagi Bitcoin. Ntar ini saya hapus dulu yang apa namanya pola ini. Saya melihat ada kemungkinan untuk koreksi lagi. Simply karena kemungkinan besar tren mulai melemah ya, tren bullish ya. Tunggu, kita lihat di 1 hari. Sebenarnya kalau di 1 hari sebenarnya tren udah mulai turun. Kita perlu waspada juga. Oke, jadi sebelum saya bilang bahwa nanti habis 75 akan turun, kita perlu lihat dulu ada apa namanya kemungkinan trennya juga akan menjadi bearish. Nah, kenapa? Karena kita lihat simply di sini ini udah membentuk yang namanya lower low. Nah, nanti kalau dia jadi mantul, nah kalau misalkan dia sampai sini oke, good. Tapi kalau dia gagal menjadi lebih tinggi dari sini aja, gagal menembus ATH April, itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena dengan begitu misalkan kayak gini, dia namanya membentuk ini lower low dan ini lower high. Yang mana itu adalah sebuah pertanda konfirmasi tren bearish dimulai, atau at least paling nggak tren bearish jangka pendek. Yang mana nanti ya kecenderungannya akan begini gitu ya. Nanti kita tetap pantau juga nih si 51.000 bisa bertahan atau enggak. Itu skenario bearishnya, tapi skenario bullishnya ya kalau kalau yang terjadi adalah pertama tren yang si ini bisa dijebol, yang kedua dia berhasil lebih tinggi daripada si inilah ya.
nih sampai sini gini nanti. Nah dari situ eh, saya sebenarnya melihat akan ada koreksi yang cukup cukup besar aja gitu. Kenapa? Karena gini, kita lihat dari psikologi marketnya dulu, bahwasannya pas di sini saya pakai 1 minggu deh ya. Nah pas di sini kita lihat bahwasannya sebenarnya bull run yang sebenarnya itu sebelum terjadi dam ini ya, bull yang sebenarnya itu selesainya di sini, di satu candle merah ini. Kenapa? Karena begitu merah ini kenaikannya loyo-loyo aja gitu, loyo kecil kecil kecil, lalu akhirnya turun besar dan turun dan turun besar, lalu terjadi mini bear market lah ya di sini. Lalu ada bull lagi naik sini, naik lagi dan lihat ini ada kita melihat bahwasannya ini candle merah dua dua kali gede itu bukan pertanda yang bagus ya. Kita hanya bisa berharap bahwasannya di monthly resistance atau monthly support ini di minggu ini atau di beberapa hari ini dia bisa bertahan lah, baik itu membentuk hammer, pin bar, doji atau apapun. Tapi kita apa namanya agak susah kalau misalkan kita berharap bahwasanya dari sini langsung naik lebih tinggi lagi. Nah, sesimpel bahwasannya kalau misalkan karena ini udah pernah ditembus, saya menggunakan sedikit proyeksi Fibonacci yang mana mungkin kemungkinan besar akan menuju ke 75. Tapi kalau 75 udah kena, melihat candle yang sudah kayak gini agak nggak bagus sih. Kita bisa mungkin melihat proyeksi mungkin 40, 30 agak agak kecil kemungkinannya, tapi 40, 45 itu sesuatu yang kemungkinannya cukup besar kayak gitu. Seperti itu. Oke. Dan kalau kita mau lihat juga hati-hati saya nggak bermaksud bikin bikin food ya. Tapi kalau kita lihat candle 1 bulannya udah jelek banget. Terus kalau kita lihat ini sudah ada yang namanya kalau kita di RSI ya, ini sudah ada yang namanya divergen yang cukup kuat di sini. Oke. Nah, kalau dari harga sih udah kayak gitu ya. Cuma nanti kita kita bisa lihat lagi di on-chain metriknya dan segala macam. Saya belum lihat banget itu kayak gimana. Tapi di 1 minggu dan di mana namanya di 1 bulan pertanda-pertanda kurang baik sudah makin kelihatan gitu. Oke, tinggal kita lihat di 1 hari, belum 1 hari ini udah turun terus, tinggal konfirmasi bahwasannya dia mau naik lagi atau enggak, kita tunggu gitu ya. Biasanya kan ada one last push gitu ya. Ya mungkin ada, mungkin enggak, kita lihat aja. Seperti itu. Oke, kita lihat ke pakai RSI-nya lagi, apakah ada ya ini sebenarnya udah ada ini ya, udah ada divergen sekarang, tapi di bawahnya belum ada apa-apa, jadi kita tunggu dulu. Oke. Nah, gitu. Oke, jadi kesimpulannya untuk Bitcoin sebenarnya sekarang saya rasa masih di no trade zone. Trade zone terjadi apabila nanti kita sudah melihat, itu sekarang jangan trading dulu ya, jangan trading dulu. Trading jika dan hanya jika monthly resistance kita mantul atau tren ini ketembus sama Bitcoin. Trading jika dan hanya jika itu kejadian. Untuk kalau enggak ya kalau nggak belum kejadian kita maksain ya namanya maksain gitu. Jadi nanti begitu ada tembus ya entah dari garis ini atau monthly resistance atau garis trenan yang bawah atau saat di titik perpapasan tiga-tiganya kita baru bisa coba lakukan pembelian yang cukup gitu. Atau somehow dia bisa tembus dari sini dan kita bisa lihat nanti dia naiknya sampai mana. Apakah bisa tembus April ATH atau enggak? Kalau bisa ya kita menuju 75, kalau enggak dam gitu. Oke. Jadi instruksinya dari saya cukup jelas. Ya ini bukan financial advice, tapi saya ngasih apa yang akan saya lakukan nanti juga gitu. Jadi apa namanya analisa saya kayak gitu. Nanti kalau kejadian ya begitu ada pantulan di sini di 4 jam minimal ya, saya beli spot yang banyak. Atau begitu ada pantulan di sini, sorry jebol di sini, saya beli spot juga. Kalau untuk futures day trading ya kita tinggal pakai 15 menit atau 1 jam aja gitu. Nah, di 15 menit sebenarnya polanya masih belum bagus sih. Oke di 1 jam deh masih belum bagus juga gitu. Kalau lihat-lihat di sini, ya mungkin kita bisa coba sedikit. Ini kan ada range ya dari sini ke sini gitu ya. Ini ngebikin apa namanya kotak gitu ya. Ya di pingpong silahkan kalau mau. Cuman ya volatility-nya lumayan, jadi harus dijaga juga gitu. Oke, sip. Itu buat Bitcoin. Sekarang ke ETH, ETH. Sama sebenarnya kayak Bitcoin. Ini di 4 jam, kita lihat ada pola yang kayak toa ini. Tunggu aja di sini.
Atau kalau mau breakout itu ya kita tunggu dia lepas dari si garis yang ini. Jadi kita tunggu pantulan di bawah atau kita tunggu dia jebol si garis yang atas yang ini. Nanti ya sampai atasnya sini gitu. Tapi untuk ETH mungkin teman-teman udah ada yang lihat di channel Telegram saya bahwasannya ya saya sih mau nunggunya di ini di garis di trendline yang ada nih ya, ini yang di sini. Jadi mungkin ada kemungkinan turun naik dan ini karena kalau turun di sini ini akan memberikan lebih banyak apa namanya kesempatan ya kesempatan lebih bagus ya kesempatan lebih bagus karena kalau salah ya definisi salahnya tinggal kalau dia jebol si trendline cut loss ya udah kecil kan kemungkinannya dan kalaupun salah ruginya dikit tapi potensial ke atasnya lumayan sampai atas ini sampai 5.000. So ya untuk ETH saya rasa akan seperti itu, kita tunggu aja gitu ya. Jadi untuk ETH ya antara kalau dia jebol yang tadi ya dia bakal gini lah ya gitu. Tapi kalau mau lebih aman kita tunggu lagi dia di area sekitar garis kuning putus-putus atau di trend line. Itu di sekitar 3.900-an. Santai dulu, masih no trade zone gitu ya. Oke, habis dari ETH kita ke XRP, ntar aja. Nah, XRP masih susah. Mungkin teman-teman sempat lihat di channel saya bahwasannya ada ini ditembus XRP ngamuk. Lalu saya pas zaman XRP masih ada di atas, masih di sekitar sini, saya bilang bahwa 1,16 ini adalah magic line. Itu ditembus, jebolnya kenceng. Dan itu kejadian, jebolnya kenceng. Terus di bawah magic line saya bilang ada $1. Di bawah $1 ada 0,8. Nah, sekarang $1 udah tembus, kita lihat mungkin XRP bisa menuju ke 0,8-an. Nah, di sini ada beberapa hal yang cukup saya highlight gitu ya. Ini garis di bawah 0, berapa nih? 88 dan 0,76 gitu ya. Ya anggap aja sekitaran situ. Di bawah-bawahnya ada garis-garis lagi yang saya mau apa namanya teliti lagi karena biasanya XRP ini cukup ada khasnya dia suka ngikutin week yang kejadian di beberapa waktu lalu sering kejadian disentuh lagi sama harga dan dia mantul. Sini ada week yang seperti itu dan ini ya yang 0,76 ini sekitar support biasa. Lalu di sini ada week yang lumayan nih. Ya, ini sempat kena week juga sih 0,76, tapi di 0,65 nih, ini dia disentuh week dua kali. Yang mana itu akan jadi area of interest kita. Mungkin dia akan mantul situ atau dia akan ke situ, who knows. Tapi untuk SRP sementara dia masih turun, jadi kita jangan beli sampai terbukti sebaliknya dulu. Karena ini masih lihat turun, 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 nanti sampai dia bentuknya kayak gini nih. Hit, nah itu baru naik gitu. Nah, untuk sekarang masih turun, turun, turun nggak jelas. Ya udah tunggu dulu aja gitu. Oke, itu buat XRP. Dan nanti kalau ini udah tembus 0, berapa nih? 0,4 kita bisa gampang banget lihat 2 atau mungkin 2,5 gitu. Jadi santai dulu buat XRP. Sip. Oke. Nah, untuk video pertama in a while segitu dulu aja. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan info untuk pendaftaran kelas akan ada saya berikan di deskripsi. Jangan lupa untuk daftar. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.